1 menit kita bisa baca la ilaha illallah 20 kali, kemudian sholawat 10 kali. Itu cuma dalam 1 menit. Itu kalau kita dawamkan terus-menerus, itu waktunya hanya butuh 1 menit. Jadi kita misalnya setiap selesai sholat fardu, selesai sholat ba'diyah, lalu baca itu, ini contoh ya, contoh wirid, maksudnya amalan apa saja yang bisa dilakukan. Nah itu, jadi membaca la ilaha illallah 20 kali, sholawat 10 kali, itu hanya menghabiskan waktu 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan, yaitu ada 3 tips gitu ya, atau 3 cara bagaimana supaya kita bisa melaksanakan satu amalan itu secara terus-menerus, secara langgeng. Jamaah Masjidul Huda rahimahumullah, semua muslim kalau amalan yang hukumnya wajib, nah maka semuanya melaksanakan. Ya, kalau misalnya sholat 5 waktu, nah maka karena diwajibkan, maka otomatis semua melaksanakan. Ya, artinya semua kena kewajiban. Puasa misalnya, puasa wajib Ramadan, itu semua orang tentu yang terpanggil imannya yang melaksanakan puasa. Kemudian dan hal-hal lain yang diwajibkan itu dilaksanakan. Nah ini kalau kita perhatikan, itu artinya kalau satu amal itu adalah perbuatan wajib, itu sepertinya standar, tanda petik standar, karena semua orang melakukan. Nah ternyata kalau kita baca di dalam sejarah para sahabat, kemudian para ulama-ulama gitu ya, baik di level tabi'in terus ke bawahnya, itu ternyata jemaah sekalian, salah satu kelebihan mereka adalah mereka banyak mempunyai amalan-amalan sunnah selain amalan wajib. Jadi kalau wajib itu, kalau makan itu ibarat nasinya. Nah ini kalau para ulama itu ternyata banyak amalan-amalan sunnah, dan ternyata amalan-amalan sunnah inilah yang banyak mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah. Tentu yang wajib juga, tapi ini standar. Kalau yang wajib itu orang melaksanakan sholat 5 waktu karena kewajiban, tanda petik sepertinya wajar. Jadi memperbanyak amalan-amalan sunnah yang khusus, bahkan yang tahunya hanya kita dengan Allah saja. Ini pentingnya mempunyai amalan sunnah. Saya sudah menyampaikan beberapa kali bahwa ada yang disebut dengan wirid. Jadi ternyata wirid itu definisinya, kalau kita biasanya mengartikan wiridan itu adalah bacaan setelah sholat. Jadi ternyata wirid itu adalah amalan sunnah yang dilaksanakan secara terus-menerus walaupun sedikit. Jadi tiap hari dilaksanakan terus. Nah itu adalah wirid. Jadi amalan sunnah dilaksanakan secara terus-menerus gitu ya di dalam kehidupan kita. Nah kemudian amalan ini dilaksanakan gitu ya secara terus-menerus, secara istiqomah gitu ya. Nah sehingga kata para ulama, kalau wirid ini dilaksanakan terus, maka dia akan mendatangkan warid. Istilahnya warid gitu ya. Jadi kita melaksanakan wirid, maka dari Allah akan turun warid. Tapi warid ini kita jangan berharap sesuatu yang ajaib dan sebagainya, bukan. Jadi warid itu adalah nanti Allah akan memberikan sesuatu dengan amalan-amalan wirid tersebut. Dan maka para ulama pantas gitu ya, mereka banyak wiridnya, maka waridnya juga banyak. Bisa kita bayangkan coba jemaah sekalian, misalnya ya Imam Asy-Syafi'i yang hidup di tahun
200 Hijriah kurang lebih misalnya, beliau menulis satu kitab misalnya Ar-Risalah, itu kok bisa sampai sekarang orang memakainya, orang mengamalkannya, orang membacanya. Padahal buku-buku di kita itu biasanya 20-30 tahun kemudian udah jarang yang baca. Tapi kitab-kitab para ulama itu sampai sekarang masih dibaca, dikaji dan sebagainya. Nah ini salah satu sebabnya adalah karena mereka dilengkapi dengan wirid. Jadi banyak amalan sunnah. Nah kemudian bagaimana caranya supaya kita ini konsisten mengamalkan amalan sunnah supaya konsisten dilakukan tiap hari. Kalau yang sudah punya amalan rutin, Pak, misalnya baca Quran, misalnya kan baca subuh, di sini alhamdulillah banyak, itu lanjutkan. Nah, tapi bagaimana kita memulai satu amal soleh supaya bisa continue, bisa terus menerus? Nah, ini saya rangkumkan ada 3 ya. Yang pertama, lakukan amal sunnah itu dari yang jumlahnya minim. Jadi ketika kita akan melaksanakan amalan sunnah, gitu ya, ini baru memulai, akan memulai kita mendawamkan, mengistiqomahkan amalan sunnah, itu lakukan dari sesuatu yang meringankan dulu. Ya, kita ambil contoh misalnya, kalau kita berniat akan melaksanakan sholat tahajud, itu jangan dibayangkan dulu sholat tahajud itu kalau Rasulullah kan sampai kakinya bengkak. Itu jangan dibayangkan itu dulu. Sholat tahajud itu jangan dibayangkan 20 rakaat, gitu kan, sekian rakaat kan. Tahajud itu cukup 2 rakaat, witir 1 rakaat. Nah itu. Jadi dibayangkan hal yang minimnya dulu, seperti itu. Kemudian misalnya sama, mau sholat duha, itu jangan yang langsung ideal kalau kita belum terbiasa. Tapi kalau sudah terbiasa tidak masalah. Misalnya 6 rakaat atau 8 rakaat. Tapi lakukan dulu yang kecil. Jadi 2 rakaat misalnya gitu ya. Kalau belum memulai misalnya sholat duha secara terus-menerus. Jadi lakukan dulu yang sedikit. Baca Quran misalnya. Jadi baca Quran jangan dibayangkan dulu kalau belum terbiasa ya. Jangan berpikiran harus 1 juz misalnya. Nanti yang ada belum apa-apa sudah capek. Nah, gitu. Jadi lakukan dulu hal yang kecil, gitu ya, hal yang kecil itu kan dilakukan secara terus-menerus. Nah kemudian berapa hari? Nah ini biasanya di pondok-pondok pesantren, gitu ya, atau ulama-ulama yang mengajarkan latihan-latihan ya Allah. Ini Pak, kalau kita ingin mengamalkan sesuatu itu mulai dari yang kecil, coba dulu 40 hari, gitu ya, 40 hari. Jadi misalnya kita ingin konsisten sholat hajat, misalnya sholat hajat, coba lakukan 40 hari. Dari mana dasarnya 40? Dasarnya itu adalah kalau kita baca di dalam Al-Quran, ternyata angka 40 ini banyak sekali digunakan gitu ya di dalam Al-Quran ya. Seperti misalnya, nah ini yang untuk latihan amal kita 40 itu adalah diambil dari munajatnya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu ketika dipanggil oleh Allah untuk menerima Taurat, wa wa'adna Musa salasina lailatan wa atmamnaha bi asyrin fatamma miqatu rabbih 40 lailatan. Jadi Nabi Musa ketika dipanggil oleh Allah untuk bermunajat gitu ya, untuk mendapatkan Taurat itu selama 40 hari. Nah ini diambilnya dari sini. Jadi lakukan dulu 40 hari. Ya, jadi kalau misalnya kita ingin sholat hajat supaya kita istiqomah, coba lakukan 40 hari, jangan batal. Hari ini sholat hajat, besok sholat hajat terus, gitu kan, sampai 40 hari. Nah biasanya kalau sudah 40 hari itu insya Allah akan istiqomah. Jadi 40 hari ukuran ininya. Ya.
Dan itu tadi sedikit ya, yang sedikit. Karena kalau membayangkan sesuatu yang besar itu biasanya akan capek terlebih dahulu, dia akan capek terlebih dahulu. Nah kita sekarang kita praktekkan ya, kita ambil contoh. Mari kita zikir. Yang pertama kita baca la ilaha illallah, kemudian baca sholawat ya. Kita baca sholawat, baca la ilaha illallah, kemudian baca sholawat ya. Tidak perlu terlalu keras, tapi keras juga nggak apa-apa ya. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada yang menghitung nggak Pak berapa menit? Nggak ada lihat jam. Itu kalau dihitung itu cuma 1 menit. 1 menit, soalnya saya coba dulu lihat ya. 1 menit kita bisa baca la ilaha illallah 20 kali, kemudian sholawat 10 kali. Itu cuma dalam 1 menit. Itu kalau kita dawamkan, kita konsistenkan terus menerus, itu waktunya hanya butuh 1 menit. Ya, kita misalnya setiap selesai sholat fardu, selesai sholat ba'diyah, lalu baca itu, ini contoh ya, contoh wirid, maksudnya amalan apa saja yang bisa dilakukan. Nah itu, jadi membaca la ilaha illallah 20 kali, sholawat 10 kali, itu hanya menghabiskan waktu 1 menit. Jadi 1 menit itu kan nggak terasa. Nah ini bisa dimulai. Sebenarnya banyak amalan ringan itu yang bisa dimulai. Nah ini kalau diulang-ulang bacaan ini tahlil yaitu la ilaha illallah ini adalah afdhalul zikri, zikir yang paling afdhal. Jadi zikir yang paling bagus gitu ya. Semuanya bagus zikir. Tapi yang paling afdhal itu adalah la ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah itu paling bagus, paling afdal? Nah karena la ilaha illallah ini mencakup semua sifat Allah. Kalau Allah Akbar kan yang maha besar dan saja, subhanallah maha suci. Nah intinya itu Pak. Jadi ternyata tadi zikir seperti itu hanya waktunya 1 menit Pak. Gitu ya. Jadi nggak terasa. 1 menit baca 20 la ilaha illallah 10 kali sholawat. Kalau habis sholat dilakukan, nah secara terus menerus coba aja dilakukan 40 kali saja, nanti akan terbiasa. Nah itu Pak. Jadi pertama lakukan dulu dari jumlah yang paling kecil, yang paling minim, lakukan selama 40 hari, jangan batal. Nah, kalau batal balik lagi ke 1 lagi. Jadi lakukan. Bapak mau sholat taubat, lakukan dulu 2 rakaat, misalnya malam-malam setelah tahajud selama 40 hari. Nanti setelah 40 hari itu insya Allah akan kesananya akan terus.
Itu yang pertama ya. Jadi lakukan dulu dari yang paling ringan. Nah ini wirid ini Pak kita tambah ya, kita tambah terus-terus. Kita sudah biasa baca Quran, kita sudah biasa sholat duha. Kalau sudah jalan terus, tambah lagi. Gitu ya, apa misalnya sholat taubat, lakukan terus. Gitu kan setiap tahun nanti tambah lagi tambah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata para ulama tipsnya itu antara lain banyak mendengarkan ceramah atau banyak membaca tentang keutamaan amal yang akan kita laksanakan. Ya, jadi kita ini kadang tidak melaksanakan sesuatu karena kita tidak tahu amal itu begitu luar biasa. Itu. Jadi rasanya kita biasa-biasa aja. Gitu ya. Kita ambil contoh misalnya ya. Kalau misalnya ada sayembara misalnya. Siapa yang mau membersihkan rumah saya, maka akan dibayar 100 juta. Pasti berebut. Ya, kan karena tahu yang apa yang akan didapatkan. Nah, kita juga sama, Pak. Kita ini kadang-kadang misalnya sholawat atau zikir atau sholat sunat itu karena kita tidak tahu gitu, keutamaan, kelebihan, keluar biasaan amal-amal tersebut. Nah itu dengan banyak membaca itu akan tertarik. Ya, kita bahas misalnya contohnya pertama adalah sholawat. Ini contoh keutamaan sholawat misalnya. Jadi sholawat ini yang pertama itu siapa yang membaca sholawat kepada Rasulullah maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Jadi sholawat ini jadi kita seolah-olah mendoakan Rasulullah, tapi sebenarnya mendoakan kita pribadi akan kembali kepada kita pribadi. Kemudian yang kedua, sholawat ini kata para ulama itu mungkin satu-satunya amal yang diterima oleh Allah dalam keadaan apapun. Ini sholawat. Bahkan ada yang berpendapat sholawat itu sekalipun ria, niatnya itu ria, ada niat yang tanda petik ya, mungkin tidak maksimal. Nah maka sholawat ini tetap diterima. Itu. Kemudian sholawat ini pahalanya tadi 10 kali lipat. Itu kalau dibaca dalam kondisi yang tidak siap bermunajat. Misalnya kita misalnya lagi ya duduk santai aja di depan rumah kan sambil nonton TV misalnya, tapi sambil baca sholawat. Kita nggak punya wudu, nggak punya apa, gitu kan? Kita sholawat. Nah maka itu pahalanya 10 kali lipat. Tapi kalau kita membacanya dalam kondisi berpakaian rapi, menghadap kiblat, kemudian punya wudu, gitu ya, dengan wudu khusyuk, maka pahalanya tidak terhingga. Itu sholawat. Jadi sholawat ini luar biasa. Bahkan ulama yang menyebutkan sampai 40 kelebihan atau keutamaan sholawat. Nah ini Pak. Jadi sholawat. Kemudian mungkin jamaah sekalian pernah melihat ya apa video yang viral sekarang ini kan pembelajarannya video katanya. Video yang viral Sultan Hamid II ya, Sultan Hamid II yang lupa membaca sholawat gitu ya. Jadi beliau pada suatu malam karena kecapean, beliau ini kan seorang raja ya. Kemudian beliau ketiduran, lupa baca sholawat. Nah pada akhirnya besok kemudian apa? Ternyata datang seorang pedagang yang mengaku bangkrut dan banyak utangnya. Lalu mengatakan bahwa Sultan Hamid punya utang kepada saya. Kemudian setelah ditanyakan dari mana utangnya, ternyata pedagang itu dia terlilit utang lalu berdoa kepada Allah. Nah pas tadi malam itu di dalam mimpinya bertemu dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, kamu pergilah kepada Hamidku, kan bahasanya gitu ya. Jadi pergilah kepada Hamidku dan mintalah kebutuhan kamu darinya. Nah itu artinya apa? Dengan membaca sholawat, Sultan Hamid II itu oleh Rasulullah dipanggil Hamidku.
artinya milik Rasulullah. Itu satu pengakuan gitu ya, bahwa sehingga beliau kan rela mengasih hartanya itu kepada si pedagang tersebut gitu ya. Jadi ini keutamaan sholawat. Semakin banyak sholawat, maka insya Allah akan semakin banyak kita peluang besar dikenal oleh Rasulullah. Gitu Pak. Jadi kalau kita ingin mengistiqomahkan sholawat, baca tentang keutamaan sholawat. Gitu ya. Jadi kenapa kita ini kadang-kadang kendor? Karena itu Pak, kita tidak tahu keutamaannya. Gitu ya. Jadi ya sholawat dianggapnya biasa, padahal itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kemudian misalnya zikir la ilaha illallah, ini mencontohkannya saja. Jadi la ilaha illallah itu adalah zikir yang paling afdal. Zikir yang paling afdal. Kenapa yang paling afdal? Karena la ilaha illallah, Tuhan hanya Allah. Jadi langsung Tuhan hanya Allah. Kalau zikir yang lain itu hanya memotong salah satu sifatnya Allah. Subhanallah itu berarti maha suci Allah. Yang maha besarnya kan tidak disebutkan di zikir itu. Allahu Akbar, gitu ya, dan sebagainya, dan yang lainnya itu adalah hanya sepotong-sepotong dari sifat Allah. Tapi kalau la ilaha illallah ke bawah semua. Kemudian apa keutamaan la ilaha illallah ini? Coba bisa bayangkan jamaah sekalian, kalau orang kafir masuk Islam mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia masuk Islam usia 70 tahun, maka 70 tahun itu dosanya langsung hilang dengan perkataan la ilaha illallah. Orang kafir mengatakan itu dosanya hilang. Sekarang bayangkan kalau kita yang muslim mengucapkan itu bagaimana pahalanya? Jadi orang kafir saja mengucapkan la ilaha illallah masuk Islam dosanya hilang. Apalagi kita yang sudah di dalam Islam. Ini la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah ini nanti Bapak-bapak sekalian di akhirat itu kalau kita sering baca la ilaha illallah lalu sudah masuk alam bawah sadar kita di dalam hati. Itu ada satu riwayat nanti ketika amal itu ditimbang. Jadi amal baik dan amal buruk ditimbang. Nah, ternyata amal buruknya lebih banyak. Nah, kan lebih banyak. Amalan buruknya lebih banyak. Nah, kemudian di riwayat itu ketika akan dimasukkan ke dalam neraka, kemudian Allah berfirman, "Jam dulu. Coba belah dulu dada orang tersebut." Ya. Nah, maka kemudian dada orang tersebut dibelah, maka di dalamnya ada lafaz Allah. Gitu. Karena katanya kata para ulama, orang ini sering membaca la ilaha illallah pada saat hidup sehingga di hatinya yang ada la ilaha illallah, la ilaha. Jadi suruh dibelah. Kemudian malaikat yang lain ada yang mengatakan begini ke malaikat penimbang amal itu. Jadi tadi kan berat sebelah ya, yang amal buruknya udah berat. Nah di sini ini amal baiknya nih ringan. Tapi pas dibelah di dalam dadanya itu ada la ilaha illallah. Lalu kata malaikat yang lain apa? Hai malaikat penimbang amal, kamu berani menimbang amal dengan lafaz Allah? Maka kemudian malaikat pun menjadi tidak berani. Saya tidak berani karena sudah membawa-bawa nama Allah. Maka kemudian orang itu akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Nah itu, jadi keutamaan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu semakin sering kita baca, mudah-mudahan semakin masuk ke dalam hati kita dan masuk ke dalam alam bawah sadar, kita. Dulu ada saya membaca kisah ada seorang tanda petik lah preman di daerah Cianjur. Kemudian beliau itu memang kelakuannya preman tapi sering zikir la ilaha illallah. Jadi ketika sakit menjelang wafatnya, nah ternyata yang keluar dari mulutnya ketika tidak sadarnya itu adalah lafaz la ilaha illallah.
Nah ini, jadi keutamaan itu Pak, kita baca, maka kita akan semakin ingin mengamalkannya. Gitu. Jadi yang kedua, membaca keutamaan setiap amal. Belum lagi sholat tahajud yang keutamaannya luar biasa, belum sholat taubat dan sebagainya, sholat duha dan sebagainya. Nah itu, jadi amal yang kedua, tips yang kedua adalah banyak membaca tentang keutamaan amal tersebut. Nah kemudian yang ketiga, supaya kita konsisten melakukan amal, itu adalah dengan banyak berdoa kepada Allah, meminta untuk diistiqomahkan gitu ya, untuk melaksanakan ibadah. Doanya yang populer ya, sebagian di kita imam-imam ya di masjid-masjid itu membaca Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah ini salah satu. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa zikir kepadamu, bersyukur kepadamu dan beribadah secara baik kepadamu. Banyak berdoa atau bisa langsung bahasa Indonesia, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa istiqomah membaca sholawat 10 kali satu hari, atau misalnya 10 kali setelah sholat fardu. Nah itu Pak. Jadi itu tiga tips. Jadi banyak berdoa. Yang ketiga ini banyak berdoa, karena dengan doa ini nanti Allah mudah-mudahan menurunkan taufik dan hidayahnya. Ini taufik dan hidayah ini mahal Pak. Salawat itu kan gampang ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Zikir la ilaha illallah gampang. La ilaha illallah. Tapi bisa mendawamkan itu tidak semua orang. Sholat tahajud itu 2 rakaat gampang, sebentar. Tapi tidak semua orang bisa melakukan itu. Nah ini tergantung kepada hidayah. Ini makanya yang ketiga adalah kita banyak berdoa kepada Allah, semoga diberi istiqomah. Itu istiqomah. Yang susah itu kan istiqomah. Jadi kalau kita misalnya sholat tahajud, wah kita sholat tahajud langsung 11 rakaat, di luar tarawih ya, misalnya di luar Ramadan, mungkin 1-2 hari seminggu mungkin ya, tapi setelah itu konsisten itu agak susah. Nah inilah perlunya taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan, jadi marilah kita memulai menambah wirid-wirid kita, amal-amalan sholat kita selain amal yang wajib, gitu ya, selain amal yang wajib, terutama yang gampang-gampang ya. Kayak tadi misalnya zikir, itu kan kalau tidak 1 menit gitu ya, setelah sholat ba'diyah misalnya, zikir la ilaha illallah 10 kali, 20 kali, itu kan hanya 1 menit gitu ya, setelah sholat. Itu kalau dilakukan secara terus itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, itu jadi kesimpulannya ada 3 gitu ya, 3 tips gitu ya, 3 supaya kita istiqomah di dalam beramal. Yang pertama adalah lakukan dulu dari yang minimalis, yang minimal aja dulu. Ya, jadi jangan yang tinggi, zikir la ilaha illallah sampai 5.000 sampai 1.000 itu benar. Lakukan aja 10 kali, 20 kali. Nah, itu lakukan secara terus-menerus, secara konsisten, paling tidak minimal 40 hari, jangan terputus. Kemudian yang kedua, banyak membaca keutamaan dari amal yang akan kita laksanakan. Itu yang kedua. Jadi kalau kita ingin zikir la ilaha illallah, bacalah tentang keutamaan la ilaha illallah. Banyak sekarang di YouTube, di internet sekarang ini kan informasi ini kita sudah banjiran ya, tinggal memilah dan memilihnya aja. Kemudian yang ketiga, banyak berdoa kepada Allah untuk diberikan istiqomah, istiqomah melaksanakan itu. Jadi, sehingga mudah-mudahan semakin banyak wirid kita, itu semakin banyak investasi kita, gitu ya. Jadi mudah-mudahan mungkin sholat kita misalnya kurang maksimal,
tapi bisa ditolong dengan sholawat kita seperti itu. Mungkin baca Quran kita belum maksimal, ada zikir la ilaha illallah, jadi saling menguatkan. Mungkin ini yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.